Kita kan sering dengar ya, persaingan itu bagus, sehat buat bisnis, bikin kita lebih inovatif. Tapi, pernah kepikiran nggak, kalau pandangan ini justru keliru? Malah mungkin persaingan ketat itu jebakan, dan kunci suksesnya justru, ya, lolos dari persaingan itu. Selamat datang kembali di penelaahan kita. Sumber kita kali ini kutipan dari buku Peter Thiel, Zero to One. Fokusnya di bab kunci, ideologi persaingan. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini itu membongkar argumen Thiel yang cukup menantang ini ya. Kenapa sih dia yakin banget kalau persaingan itu malah seringnya menghancurkan nilai? Dan sebaliknya, dia malah bilang monopoli tapi jenis yang tepat ya, justru bisa jadi mesin kemajuan. Kita akan lihat nih, gimana ideologi persaingan ini, kata Thiel, merasuki cara kita mikir, dan apa dampaknya buat Anda? Menarik, menarik. Thiel kan memulai dengan kontras yang lumayan tajam ya, antara pasar kompetitif sama yang enggak. Iya banget. Dia kasih contoh pasar restoran di Palo Alto. Banyak banget restoran mirip-mirip. Akibatnya persaingan harga gila-gilaan. Nah, itu dia. Jadinya profitnya mendekati nol. Semua harus terima harga pasar aja. Lucunya, kata Thiel, perusahaan kayak gini malah sering gembar-gembor soal keunikan mereka. Padahal Kejebak di kompetisi biasa aja gitu ya. Terus, lawannya apa dong? lawannya itu yang dia sebut monopoli kreatif. Ini bukan monopoli jahat yang kita bayangin ya. Oke, monopoli kreatif. Maksudnya gimana tuh? Ini perusahaan yang bagus banget di bidangnya, sampai hampir nggak ada pengganti yang sepadan. Contohnya mungkin Google di awal-awal mesin pencari, atau Apple pas ngeluarin iPhone pertama kali. Mereka bisa nentuin harga sendiri, dapat profit jangka panjang. Dan ini hasil inovasi 0 ke 1, menciptakan sesuatu yang baru banget. 0 ke 1, istilah kuncinya Thiel itu ya? Bedanya apa sama inovasi biasa? Gini, kalau inovasi 1 ke N itu cuma perbaikan atau nambahin fitur dari yang udah ada. Kayak bikin smartphone ke 100. Tapi 0 ke 1 itu menciptakan kategori baru sama sekali. Kayak dari nggak ada smartphone jadi ada smartphone. Oke, paham. Jadi monopoli kreatif ini lahir dari lompatan besar itu ya, yang bikin pasar baru. Nah, terus Thiel bilang persaingan ini bukan cuma soal pasar, tapi udah jadi kayak ideologi. Iya, ini poin krusialnya. Persaingan udah mendarah daging, jadi cara kita berpikir secara default. Dia lihat ini kuat banget di sistem pendidikan kita. Pendidikan? Gimana tuh kaitannya? Kita kan dari kecil diajarin buat bersaing. Nilai, peringkat, rebutan masuk sekolah atau universitas favorit. Akibatnya, kata Thiel, banyak orang pintar malah terjebak dalam perlombaan yang sama. Kejar karir konvensional, fokus ngalahin teman sekelasnya. Jadi lupa sama potensi unik atau ide besar mereka sendiri gitu ya. Fokusnya cuma menang kompetisi aja. Persis, persaingan jadi tujuan akhir, bukan alat. Dan ini bisa bahaya, bisa destruktif. Destruktif gimana? Ada contohnya? Ada. Thiel cerita soal perseteruan panas antara Larry Ellison dari Oracle sama mantan anak didiknya Tom Shebel. Mereka habis-habisan saling serang, saling sabotase. Mungkin karena terlalu mirip bisnisnya. Wah, sampai segitunya ya? Iya. Terus ada juga pengalaman dia sendiri waktu PayPal, perusahaannya dulu, itu perang total sama X.com punya Elon Musk. Fokusnya udah bukan bikin produk paling bagus lagi, tapi gimana caranya ngancurin X.com. Sampai akhirnya krisis.com datang, baru mereka sadar dan terpaksa merger. Jadi, ideologi persaingan ini bisa bikin kita salah fokus ya? Kehilangan arah tujuan utama. Betul. Makanya pesan Thiel itu cukup radikal. Sadari kalau persaingan itu sendiri belum tentu tanda adanya nilai, malah seringnya merusak. Terus solusinya gimana kalau gitu? Nggak usah bersaing sama sekali. Ya, kalau bisa sih gitu. Tapi kalaupun terpaksa bersaing, kata Thiel, ya udah bertarung habis-habisan biar menangnya cepat dan jelas. Jangan setengah-setengah. Tapi strategi terbaiknya? Strategi terbaiknya yaitu bikin sesuatu yang beda banget, yang unik. Sampai Anda itu keluar dari arena persaingan konvensional itu, bikin parit monopoli Anda sendiri. Jadi balik lagi ke konsep menciptakan nilai 0 ke 1 tadi ya, biar bisa jadi monopoli kreatif. Tepat sekali. Monopoli kreatif ini menurut Thiel ngasih keuntungan jangka panjang buat penciptanya, tapi juga ngasih pilihan baru yang berharga buat konsumen. Win-win sebenarnya. Sementara kalau kita kejebak di ideologi persaingan terus-terusan, ya ujung-ujungnya cuma capek, nggak profit, nggak ada bedanya juga sama yang lain. Jadi ini tantangan menarik buat kita semua ya.
Gimana caranya bangun sesuatu yang cukup unik, yang bikin kita bisa lolos dari kerumunan persaingan itu. Bener. Jadi kalau kita simpulkan, inti penelaan kita kali ini, gagasan bahwa persaingan itu selalu baik, perlu kita tinjau ulang deh. Menurut Thiel, tujuan utama dalam bisnis mungkin bukan ngalahin pesaing, tapi lebih ke menciptakan nilai yang begitu unik sampai kita bisa mendominasi ceruk pasar kita sendiri, lepas dari pertarungan harga dan fitur yang melelahkan itu. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kalau memang benar ideologi persaingan ini begitu kuat merasuki bisnis dan pendidikan seperti kata Thiel, coba deh pikirkan di area mana lagi dalam hidup Anda, mungkin di luar kerjaan atau sekolah, ideologi persaingan ini jangan-jangan juga ikut membentuk cara Anda berpikir dan bertindak. Mungkin tanpa Anda sadari sepenuhnya. Sebuah pertanyaan buat dibawa pulang ya.